Tidak ada tembak-menembak. Sudah saya katakan berulang-ulang, tidak ada tembak-menembak. Kalau bahasanya tembak-menembak, itu artinya dua belah pihak memiliki senjata api yang sama. Bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Jadi fitnah, dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Kalau betul itu coba dicek senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja, silakan dicek. Pasti bukan punya kami, karena kami tidak punya akses terhadap senjata api dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Ya, jadi bohong sama sekali. Apalagi di FPI, di kartu anggota FPI dan kartu anggota LPI disebutkan bahwa setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahkan dan bahan peledak. Itu dilarang di kartu anggota kita punya. Ya. Nah, jadi upaya-upaya memfitnah, memutarbalikan fakta, hentikanlah. Ya. Hentikanlah. Nah, kemudian kejadiannya, ya, kenapa kami menyatakan laskar kami dalam keadaan hilang? Karena memang kami belum tahu keberadaannya di mana. Itu membuktikan bahwa mereka dibunuh dan dibantai. Ya. Kalau sejak awal tembak menembak, itu berarti dia tewasnya di tempat dong. Tewas di tempat pasti banyak. Semalam saya sendiri sampai jam 3 sudah ngecek dengan teman-teman yang di lapangan, tidak ada jenazah di situ, tidak ada keramaian di situ. Yang ada justru petugas aparat setempat yang ada di lokasi yang diperkirakan di sekitar pintu tol Karawang Timur. Ya, di tengah malam itu saya suruh cek. Begitu saya mendengar ada berita terjadi ada laskar kita yang ditembak, kita suruh cek ke pintu tol Karawang Timur. Ternyata tidak ada mobil laskar di situ. Mobil laskar tidak ada, jenazah tidak ada. Kalau itu memang tembak-menembak dan tewas di tempat, itu pasti ada jenazah di situ. Pasti membutuhkan proses lama untuk evakuasi di situ. Tetapi ini tidak ada. Dan bahkan saudara-saudara perlu ketahui, teman-teman media, sempat salah satu laskar mengirimkan voice note rintihan dari salah satu laskar kita yang ditembak. Itu artinya apa? Itu artinya laskar kami dibawa ke satu tempat dan dibangkai di tempat itu. Dibangkai di tempat lain. Itu artinya. Dan kemudian waktu kemudian setelah voice note terkirimkan, tidak ada lagi HP dari laskar 6 orang itu yang aktif kita hubungi. Kita sudah cari sampai pagi tadi, sampai siang tadi, sebelum pengumuman dari pihak Polda, kita sudah cari kemana-mana. Ke rumah sakit kita cari, ke kantor polisi kita cari. Karena kita anggapnya itu orang hilang. Dan ternyata kemudian ada pengumuman bahwa seperti yang dinyatakan fitnah, yang menyatakan tembak-menembak itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya mau katakan tidak betul, ya, berdasarkan fakta-fakta dan kronologi yang saya sampaikan bahwa terjadi tembak-menembak dan laskar memiliki senjata api, itu tidak betul sama sekali. Itu fitnah besar terhadap kami, fitnah besar terhadap umat Islam. Kami anggap itu upaya memutarbalikan fakta yang tidak pada tempatnya. Saudara-saudara harus diperhatikan, ini 6 orang, ya, 6 orang wafat dibantai. Keluarganya ada 1 di dalam, ya, ibunya ada 1 di dalam, ada 1 orang tuanya laki-laki sedang sholat di masjid. Ya, ini anak-anak kita tahu persis. Anak-anak ini hanya bentuk kecintaannya mengawal pimpinan kami, imam besar, hanya bentuk pengabdian, tidak memiliki agenda apapun, tidak memiliki senjata api, tidak memiliki bahan peledak, dan segala macam bentuk senjata lainnya. Dari kami, saya kira itu. Ketua Umum silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Silakan. Bang, ya, untuk pengecekan CCTV di lokasi sudah diminta? Belum kita lakukan, karena kita ini masih sibuk sampai dengan siang tadi sebelum ada pengumuman dari pihak Polda, kita masih sibuk memastikan keberadaan 6 orang tersebut. Ya, jadi kita belum mengecek kemanapun, kita masih menelusuri kemana-mana tempat
dari kemungkinan itu dibawa, yaitu apakah rumah sakit, karena kita mendengar ada voice note yang tertembak kan, rintihan dari salah satu korban yang ditembak, masih sempat didengarkan oleh Laskar yang tetap mengawal, ya. Dan kita belum mengetahui itu sampai hari ini, bahkan sampai detik ini kita belum mendapatkan akses terhadap jenazah. Itu yang patut dicatat. Kita tahu bahwa mereka 6 orang